Yang saya maksud, keduanya ini tidak lepas daripada dorongan wahyu. Ya, yang saya maksud, keduanya ini tidak lepas dari dorongan wahyu atau keyakinan spiritual asli Nusantara. Sekali lagi, spiritual asli Nusantara tidak tergaduhi oleh, mohon maaf, caranunya galengan kangkung. Ada kabar ke sana baik ikut ke sana, ada kabar ke sana baik ikut ke sana. Satu-satunya jalan untuk bisa menjadi pemimpin yang betul-betul bisa mendem jeron junjung dhuwur ketika pemimpin itu memiliki wahyu. Nah, wahyu itu kalau di tanah Jawa, di Nusantara ini semestinya juga wahyu Nusantara, bukan wahyu, mohon maaf, paham dari manca praja. Lah, selama ini menurut saya tidaklah itu Pak Ganjar, tidaklah itu Pak Anies, tidaklah itu siapapun, tidaklah itu Pak Jokowi, saya rasa mengabaikan atau tidak mempercayai sepenuhnya atas spiritual Nusantara. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Ong wilahing Jatinugoni ajat-ajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulya. Saya sering dalam perjalanan ya, di perjalanan saya, umpamanya di Gunung Lawu, di Parangtritis, gitu. Atau bahkan saya diundang, sering saya dipertanyakan, kira-kira pemimpin tahun 2024 nanti, siapa yang bisa membawa solusi? Artinya, apakah itu Pak Jokowi, apakah itu Saudara Erick Thohir, apakah itu Bu Puan, apakah itu Pak Anies, apakah itu Gatot Nurmantio? Tentu saja saya menjawab, yang bisa menjadi presiden ya yang mendapatkan perahu apabila masih sistemnya demokrasi. Sebab partai itu yang mengusung calon presiden, calon pemimpin gitu. Lalu saya ditanya lagi, lah kira-kira siapa yang bisa memberikan Indonesia ini ayam tentrem? Lah secara terang-terangan saya mengatakan kelihatannya tidak ada atau belum ada, atau cara kasarnya itu ya sangat tipis kemungkinannya, baik itu Pak Jokowi, baik itu Pak Gatot Nurmantio, baik itu Anies Baswedan, baik itu Bu Puan, baik itu Pak Ganjar Pranowo, kelihatannya menurut saya belum ada yang bisa membawa solusi Indonesia. Kenapa demikian gitu loh? Kenapa demikian? Karena saya membaca dari segi kewahyuan. Saya membaca dari segi kewahyuan dalam arti yang baik karena aturan, yang baik karena aturan secara konstitusi, ataupun karena faktor lain ya, ataupun karena faktor lain, ini sekilas belum bisa membawa solusi untuk Indonesia. Artinya saya akan meranak bahwasanya tidak ada jalan lain kecuali para kaum yang demikian ini mampu menapak tilas bak RI 1 dan RI 2. Sekali lagi, kecuali para yang sekarang itu tergadang-gadang baik oleh partai politik maupun oleh rakyat, itu semua mau ya, umpamanya Pak Jokowi, umpamanya Pak Ganjar Pranowo, umpamanya Pak Anies Baswedan, umpamanya lagi Ibu Puan Maharani. Nah, ada pengecualian kecuali mau menapak tilas dari perjalanan spiritual Pak Harto dan Pak Karno. Bukan berarti saya mementahi, itu enggak ya, apapun alasannya ya, andai kata besok ada pemilu ya tetap saya memilih daripada Indonesia ini ibaratnya tidak ada vakum kepemimpinan, kata wartawan Bambang Tri, saudara Bambang Tri. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan tidaklah itu Ibu Puan, tidaklah itu Ganjar Pranowo, tidaklah itu Bapak Anies Baswedan, Bapak Ganjar Pranowo, tidaklah itu Pak Jokowi, tidaklah itu siapapun yang hendak dicalonkan ya, siapapun
kelihatannya belum bisa memberi solusi kepada Indonesia. Lah, mengapa? Dulu Bapak Presiden kita sekarang yang menjabat ini, Bapak Jokowi, ya, taruhlah ketika akan mencalonkan seperti apa, harapan masyarakat seperti apa. Namun pada kenyataannya kita telah merasakan bersama, begitu loh. Lah, artinya saya bukan berarti menyepelekan, sekali lagi dengan rasa hormat. Hanya saya akan memberi rujukan. Pemimpin yang bisa membawa solusi Indonesia yang telah terbukti ya pemimpin seperti RI 1 dan RI 2 gitu, seperti Pak Karno dan Pak Harto. Lah, selain dari itu kelihatannya menurut yang lain monggo saja, ini belum bisa menunjukkan solusi Indonesia di mata dunia. Setidaknya ketika Bung Karno dulu adalah disegani di mata dunia. Ketika Pak Harto juga bisa memakmurkan dengan periode 32 tahun, nyatanya dia bisa membangun Indonesia swasembada pangan yang bukan kenyas godong tok atau kemeranya somongetok. Dan ketika itu juga sempat dikenal dengan macan Asia, begitulah. Ini telah terbukti. Lah, yang saya maksud keduanya ini tidak lepas daripada dorongan wahyu, ya. Yang saya maksud keduanya ini tidak lepas dari dorongan wahyu atau keyakinan spiritual asli Nusantara. Sekali lagi, spiritual asli Nusantara tidak tergaduhi oleh, mohon maaf, caranunya galengan kangkung. Ada kabar ke sana baik ikut ke sana, ada kabar ke sana baik ikut ke sana. Ada pujaan ibaratnya dari leluhur manca praja, wah kalau ini begini dengan tabiat yang mengubah daripada itu ikut gitulah. Ini yang menurut saya belum ada pemimpin yang betul-betul sungguh-sungguh berjati diri Indonesia. Sekali lagi, berjati diri Indonesia. Karena apa? Nilai spiritual telah terabaikan. Jadi yang saya maksud, ya, kembalinya spiritual Nusantara ini mesti digali kembali untuk para calon pemimpin Nusantara yang akan datang, pemimpin Indonesia. Jadi bukan berarti saya tidak akan memilih atau saya memprovokasi, tidak ada unsur seperti itu. Namun memang pemimpin tahun 2024 di mata batin saya, ya, tidaklah itu Pak Ganjar Pranowo, tidaklah itu Pak Anies Baswedan, tidaklah itu siapapun, termasuk Ibu Puan, mungkin siapapun yang dicalonkan maksud saya oleh partai politik ini, saya rasa masih tipis sekali kemungkinannya untuk bisa membawa solusi Indonesia. Mengapa? Intinya tanpa nilai spiritual menjejaki kembali, ya, menapak tilas seperti pengalaman spiritualnya Pak Karno dan Pak Harto, niscaya ya belum bisa membawa solusi Indonesia. Sebab siji-sijine dalan, ya, siji-sijine dalan, satu-satunya jalan untuk bisa menjadi pemimpin yang betul-betul bisa mendem jeron junjung dhuwur. Ketika pemimpin itu memiliki wahyu. Lah, wahyu itu kalau di tanah Jawa, di Nusantara ini semestinya juga wahyu Nusantara, bukan wahyu, mohon maaf, paham dari manca praja. Saya tidak mengatakan itu agama telah mempengaruhi Indonesia gitu, enggak. Namun tetap spiritual Nusantara ini yang berdasarkan laku lajering sukmo, napak tilas keluhuran, yang bisa menerima wangsit-wangsit dari sang pamong Nusantara inilah yang bisa memimpin Indonesia. Lah, selama ini menurut saya tidaklah itu Pak Ganjar, tidaklah itu Pak Anies, tidaklah itu siapapun, tidaklah itu Pak Jokowi, saya rasa mengabaikan atau tidak mempercayai sepenuhnya atas spiritual Nusantara. Jadi yang saya kandung maksud dalam kali ini, ya, adalah pemimpin yang kewahyon itulah yang bisa membawa Indonesia keluar dari polemik yang ada. Polemik sekarang ya monggo dijabarkan sendiri, artinya kalau mungkin kan bisa mengelak, nggak ada polemik lah, nyatanya banyak demo dan sebagainya, nyatanya juga mohon maaf masih banyak ketimpangan di sana di sini gitu loh. Jadi yang saya maksud intinya bahwasanya tidaklah itu Pak Jokowi, tidaklah itu Pak Ganjar, tidaklah itu Pak Anies, niscaya semua calon pemimpin yang sekarang masih nampak, ya, yang hendak dicalonkan oleh partai-partai ini, niscaya belum bisa memberikan solusi atas Indonesia. Syukur bisa memberikan, namun saya berhak memperkirakan dong belum bisa membawa solusi Indonesia karena kadar spiritual yang sangat lemah, ya, kadar spiritual asli Nusantara yang nyaris dia tidak mempercayai, hanya gugon tuwon. Saya tidak mengatakan dia mantra metre, enggak, namun gugon tuwon ya masih mudah terpengaruh. Berbeda dengan Pak Harto kala dulu.
Berbeda dengan Pak Karno kala dulu, yang namanya Kartosuwiryo itu adalah teman seperguruan, seperjuangan dengan Bung Karno. Namun ketika itu juga didor gitu, hukum mati. Lalu ketika Pak Harto ada ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kiri itu dari Rusia dianggapnya atau PKI, ekstrem kanan dari orang-orang yang hendak merobohkan kepemimpinan atau ibaratnya subversif kala itu dari pihak agama. Jadi saya mengatakan intinya kalau Indonesia masih tidak mau menggali, kalau pemimpin Indonesia yang saya maksud tidak mau menggali nilai spiritual asli Nusantara, niscaya tidak akan bisa membawa solusi dunia. Nah, kali ini saya berada di pintu masuk pertapaannya Pak Harto di Gapura Waru Kondo Selo Binangun, dan di situ ada tanda tangannya guru spiritualnya Pak Harto, Raden Panji Prawirokusumo, Sudiat Prawirokusumo yang saya maksud. Lah, ini nyata bahwasanya Pak Harto dulu menggunakan nilai spiritual asli Nusantara dalam kepemimpinannya. Begitupun di atas ada Jambi 5, itu adalah tempat spiritualnya Pak Karno, sampai sekarang juga masih ada, masih utuh, walaupun tidak tertera prasasti seperti ini. Namun itu adalah kasunyatan bahwasanya Pak Karno, Pak Harto meyakini nilai spiritual Nusantara ini adalah sebagai dasar daripada kepemimpinan Nusantara, bukan pakai kepercayaan yang lain. Saya rasa demikian. Terima kasih.